Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial cara membuat tugas untuk siswa melalui handphone. Nah, sebelum kita membuat tugas, hal pertama yang dilakukan adalah mendownload aplikasi Google Slide terlebih dahulu supaya kita bisa mengeditnya baik sebagai siswa ataupun sebagai guru. Selanjutnya, kita ketik Google Slides for Android, lalu kita install. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi tinggal dibuka saja. Selanjutnya kita akan membuat tugas untuk siswa, yaitu dengan cara membuka aplikasi Google Slide yang sudah kita download. Kita klik. Lalu kita buat presentasinya atau tugasnya dengan cara mengklik tombol plus di bawah ini. Setelah itu akan tampil dua seperti ini. Pilih template, itu adalah slide yang sudah disediakan oleh Google Slide. Kita bisa pilih, ini contohnya. Atau kita juga bisa menggunakan presentasi baru. Presentasi baru berarti slide-nya masih kosong, seperti ini. Nah, untuk awal kita menggunakan slide kosong terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat tugas. Yang pertama, tap 2 kali kotak yang biru itu, lalu kita ketik tugas yang akan kita berikan. Misalnya, tugas SBDP. Tugasnya itu terserah Bapak Ibu ya. Di sini hanya contoh saja. Lalu di bawahnya tap 2 kali, lalu kita buat guru, misalnya saya sendiri Rindi Eka Putri. Nah, setelah selesai, maka kita akan bisa menambahkan slide yang selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan fitur di atas. Titik 3 kanan atas itu merupakan settingan-settingan yang bisa kita lakukan. Contohnya, kita bisa mengganti judulnya. Di presentasi tanpa judul itu diganti. Kemudian kita juga bisa menyediakan secara offline. Untuk yang ada anak panahnya itu adalah komentar. Kemudian tanda plus di sampingnya adalah menambahkan teks, gambar, komentar juga atau garis. Lalu tanda plus orang itu adalah untuk dibagikan. Sebelahnya ada tanda play itu untuk presentasikan. Dan sebelah kiri yang terakhir itu adalah undo dan redo kalau seandainya ada kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita menambah slide dengan klik tombol plus di bawah. Lalu pilih template yang Bapak Ibu inginkan. Setelah kita pilih, nah akan tampil di sini. Baru kita bisa mengeditnya dengan membuat soal. Tap 2 kali kotak yang biru itu, lalu kita buat soalnya. Contohnya seperti ini. Sebutkan satu makanan khas daerah Sumsel. Nah, yang di sini saya pilih yang ada 2 kotak karena satu untuk jawaban tulisan atau ketikan, lalu yang di sebelah kanan itu adalah untuk jawaban gambar. Kita edit lebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, karena ini tugas kelompok, sebaiknya pada slide-nya kita kasih keterangan kelompok berapa dan nama anaknya, supaya anak-anak tidak mengganggu pekerjaan temannya yang lain. Jadi, anak-anak bisa mengerjakan di slide yang sudah ada namanya. Contohnya seperti ini. Misal ini adalah kelompok 1. Untuk slide 1 itu adalah Cika. Jadi, Cika nanti bisa mengerjakan tugasnya di slide yang pertama saja. Kalau sudah selesai, maka kita bisa menambahkan slide yang baru untuk anak dari kelompok tersebut. Kita bisa menyalinnya dengan cara klik lama-lama slide yang ingin kita salin, kemudian kita klik titik 3 di atas lalu tempel.
maka slide-nya akan tersalin. Nah, slide yang ketiga kita ganti misalnya menjadi Agus. Selanjutnya kita salin lagi, klik lama-lama slide yang ingin kita salin, yang nomor 3 misalnya. Setelah kita klik lama-lama, pilih salin yang ada bagian atas. Pilih tempel. Nah, maka slide-nya tersebut akan tersalin secara otomatis. Di sini kita bisa ganti, edit lagi, tahan lama-lama, teks yang ingin kita ganti. Misalnya kita ganti menjadi Zuhria. Jika sudah selesai, maka Bapak Ibu, selanjutnya kita bagikan dengan klik titik 3 di atas, lalu pilih bagikan dan ekspor, dan salin link. Setelah itu kita close Google Slide-nya tanpa disimpan, karena ini sudah tersimpan secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke Google Classroom, lalu kita pilih tugas kelas, lalu buat tugas kelas. Nah, di sini kita buat judul terlebih dahulu. Misalnya, tugas wisata kuliner. Setelah itu, kita tambahkan deskripsinya sesuai dengan tugas yang kita inginkan. Buatlah sedetail mungkin ya Bapak Ibu, supaya anak-anak tidak kebingungan menjawab soalnya. Jika sudah selesai, selanjutnya kita tentukan tenggat waktunya, misalnya tanggal 13, kemudian kita pilih topiknya. Nah, di sini topiknya sudah ada, kita pilih SBDP. Jika belum ada, Bapak Ibu bisa menambahkan tambahkan topik. Lalu kita klik topiknya apa. Nah, sini kita pilih SBDP, lalu klik simpan. Setelah itu, baru kita lampirkan tugasnya dengan cara klik lampiran di atas, lalu pilih link. Nah, lalu kita tempel link yang sudah kita copy tadi, lalu pilih tambahkan. Nah, di bawah ini ada gambar mata ya Bapak Ibu. Di sini kita setting terlebih dahulu, ada siswa dapat melihat dan siswa dapat mengedit. Karena ini tugas kelompok, kita pakai siswa yang dapat mengedit, karena ini anak-anak bisa mengedit semuanya. Kalau buat salinan untuk siswa, itu untuk tugas individu. Setelah selesai kita kirim, maka tugasnya akan tampil. Nah, kita bisa melihat di forum, di sini adalah tugasnya. Itulah tutorial cara membuat tugas di handphone. Berikutnya yaitu cara melihat tugas siswa dan memberikan nilai. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke Google Classroom. Selanjutnya kita pilih kelas kita. Selanjutnya kita klik kelas kita, lalu pilih tugas yang sudah kita berikan. Setelah diklik, di sini kita bisa lihat ada yang diserah. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tugas diserahkan, artinya anak sudah mengerjakan tugas. Nah, di sini kita tidak bisa melihat lampirannya, berarti kita bisa melihatnya di petunjuk kelas, lalu pilih presentasi yang sudah kita bagikan atau tugas yang kita bagikan. Untuk melihat tugasnya, Bapak Ibu klik yang tanda di atas anak panah, maka kita akan langsung terhubung ke Google Slide yang aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat tugas anak tersebut sudah tampil. Jadi kalau ingin melihatnya, kita harus melihatnya dengan aplikasi Google Slide. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan komentar atau edit, klik lama-lama slide-nya, lalu pilih tambahkan komentar. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan komentar, good job. Nah, lalu kita pilih send. Terus klik selesaikan. Itu cara memberikan komentar. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan nilai di sana dengan cara menambahkan komentar. Sekarang kita akan beri nilai anak tersebut di Google Classroom yang tugas Cika tadi. Di sini kita bisa langsung beri angka 100, lalu klik tombol kembalikan di atas. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tampilan nilai yang sudah dinilai itu akan seperti ini, ada angkanya.
Sekarang Bapak Ibu kita akan mengecek tugas anak yang ada lampirannya. Pertama, kita masuk ke tugas kelas, lalu klik tugas kelas. Nah, kita lihat yang diserahkan yang punya Zuriyah. Nah, di sini kita lihat ada lampirannya Bapak Ibu. Selanjutnya, lampiran tersebut kita klik. Lalu kita pilih email sebagai guru, yang mana? Nah, maka akan otomatis terbuka di aplikasi Google Slide-nya. Sama seperti yang di awal, kita bisa melihat tugas dari anak tersebut. Nah, tugas yang ketiga itu adalah tugas Zuriyah. Sekarang kita akan tambahkan komentar. Klik lama-lama slide-nya, lalu pilih yang tambahkan komentar. Contohnya, well done, Zuhriyah. Setelah itu baru kita klik send. Dan pilih selesaikan atau done. Jika sudah, maka kita beri nilai tugasnya di Google Classroom. Ketik 100, lalu pilih kembalikan yang bagian atas. Pilih kembalikan. Sudah dikembalikan, maka tampilannya akan seperti ini. Ada tulisan dinilai 2 dan ada nilainya 100-100. Seperti itu ya Bapak Ibu cara untuk mengecek nilai anak. Terima kasih.